tadi sudah mengklarifikasi, menjelaskan bahwa yang disebut Pak Prabowo itu kan Indonesia, bukan kami, bukan artinya kemudian lapangan bermain ya, playing field disampaikan oleh Pak Prabowo. Itu adalah bagaimana para elit-elit bangsa itu melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Bisa di dalam pemerintahan, bisa di luar pemerintahan, tentu saja. Itu sebagai sebuah keniscayaan. Ya, kita betul kata Pak Deddy, itu kan kalau kerjasama dalam arti sempit, berkoalisi dalam satu pemerintahan, itu kan sesuatu yang harus dibangun secara adanya kesepakatan bersama, ya, adanya kesukarelaan bersama. Ya tapi kan, supaya ya. tidak bias, jadi kalau mengganggu ini bentuknya kritik. Makanya belum sampai ke sana, Bos. Makanya kan kita sampaikan supaya ini kan kita mengedukasi. Lanjut Bang Habibur Rahman. Ya. Kalau menyampaikan kritik, menyampaikan masukan, menyampaikan sikap politik bahkan, tentu nggak bisa dikategorikan mengganggu. Itu sebuah keniscayaan dalam kita bernegara. Pak Prabowo jangan lupa loh, Pak Prabowo itu walaupun dia adalah seorang purnawirawan TNI, tapi beliau itu sudah hampir 20 tahun ya di di dunia politik, di mana di dunia itu mengharuskan semua orang secara egaliter bisa menerima masukan dan memberi masukan gitu, karena di partai politik kedaulatan itu kan ada di anggota. Pak Prabowo harus bisa menerima masukan dari manapun, bahkan dari anggota yang paling bawah. Bukan siap selalu menerima kritik selama ini. Kita tangkap poinnya. Sebelum ini menarik Bang Deddy, sebelum kita lebih jauh membahas soal bagaimana memaknai diksi mengganggu, tapi kita mau ke Prof Burhan dulu. Kita mungkin fokus di segmen ini gini, pernyataan lengkap dari Pak Prabowo ini, Prof Burhan, apakah memang ditujukan untuk PDI Perjuangan atau sebetulnya untuk internal koalisi Pak Prabowo sendiri, atau untuk siapa sebetulnya? Fokus dulu ke situ mungkin kita. Kok tadi PDIP kan nggak merasa ya? Pernyataan Pak Prabowo kan disampaikan di acara Rakornas Partai Amanat Nasional. Dan PAN adalah partai utama pendukung Prabowo Gibran. Jadi pertama dari sisi audiens ada semangat membakar pasukan, terutama berkaitan dengan kesempatan untuk mengelola kekuasaan dalam waktu beberapa bulan lagi. Tetapi saya melihat latar belakang Pak Prabowo yang berasal dari tentara, itu sepertinya membuat beliau kurang mampu memilih kata yang bisa mengurangi potensi kontroversi. Jadi coba lihat ya, kawan-kawan terutama mereka yang punya latar belakang tentara kan umumnya pakai bahasa yang cenderung hitam putih, semangatnya membakar internal, tetapi bisa disalah tafsiri. Terutama kalau pilihan kata atau diksinya itu cenderung black and white. Jadi ini sekaligus masukan sebenarnya. Karena bagaimanapun Pak Prabowo bukan hanya ketua umum Gerindra saja sekarang. Beliau adalah presiden elect. Dan dalam konteks sebagai presiden elect yang dalam waktu beberapa bulan sebentar lagi akan mendapatkan amanah sebagai presiden, itu setiap kata per kata itu akan dimaknai secara beragam. Jadi memang diperlukan satu pilihan kata yang lebih mengurangi kontroversi. Dan pilihan kata-kata mengganggu tadi itu bisa dimaknai luas loh. Termasuk kalau kemudian dimaknai seolah-olah ada pihak yang mengatakan Pak Prabowo anti kritik. Meskipun mungkin itu tidak dimaksudkan oleh Pak Prabowo, tetapi karena pilihan kata itu terlalu strong, orang bisa memaknai kemana-mana. Dan itu akan secara politik tidak kondusif buat Pak Prabowo sendiri. Prof Burhan, dalam konteks Rakornas PAN semalam, karena selama ini kita tahu bahwa karakter Pak Prabowo genuinnya ya seperti itu ya Bang Habibur Rahman ya, genuinnya seperti itu. Jadi itu malah menunjukkan Pak Prabowo memang kurang politisi ya kalau menurut saya ya. Jadi ada unsur naif ya dalam pernyataan Pak Prabowo itu, karena kalau politisi yang jam terbangnya udah sangat tinggi, itu justru pernyataan tersebut malah bisa kontraproduktif untuk menambah amunisi buat koalisi atau mitra koalisi baru. Jadi ini untuk ditujukan untuk PDI Perjuangan yang sampai sekarang ini belum menentukan posisi, atau memang untuk internal koalisi sendiri? Belum terjawab tadi Prof. Singkat sebelum kita jeda. Kalau menurut saya lebih ke internal ya, karena kan Pak Prabowo sampai sekarang masih berusaha untuk mengajak PDI Perjuangan masuk ke dalam. Kalau misalnya Pak Prabowo mengeluarkan pernyataan yang ditujukan kepada PDI Perjuangan, itu justru menurut saya ya, itu malah bertentangan dengan agenda beliau sendiri untuk menarik
PDI Perjuangan masuk ke dalam kekuasaan. Ya. Padahal kalau kita melihat beberapa bulan terakhir, itu agenda prioritas Pak Prabowo adalah mengajak semua kekuatan untuk masuk ke dalam. Sesuatu yang saya kritik, karena saya berharap PDI Perjuangan dan PKS tetap komit dan istiqomah berada di luar. Tetapi kan ini bukan agenda Pak Prabowo. Pak Prabowo justru pengen mengajak sebanyak-banyaknya Baik, ke dalam merangkul semua kekuasaan. elemen Dan ya, Prof. pernyataan Burhan, ya. tadi itu justru malah kontraproduktif buat agenda. Prof. Burhan. Prof. Burhan ditahan dulu, Makanya saya membaca Prof. Burhan.